Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Selamat kita berjumpa lagi dalam ibadah minggu pada saat ini. Walaupun kita laksanakan di tempat kita masing-masing, kita yakini bahwa ibadah yang akan kita laksanakan di tempat kita masing-masing saat ini berkenan kepada Tuhan, dan kita percaya akan diberkati oleh Tuhan, sehingga ibadah yang akan kita laksanakan saat ini benar-benar akan menjadi sukacita dan berkat bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah pada saat ini. Dijemput jemaat berdiri. Kita menyanyikan PKJ nomor 14, baitnya yang pertama, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Fotum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai ibadah kita saat ini. Jemaat disilakan duduk kembali. Nas pembimbing dalam ibadah saat ini terambil dalam kitab Mazmur 116 ayat 1 dan 2. Mazmur 116 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Firman Tuhan demikian: Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Kita menyanyikan PKJ nomor 168 bait 1 dan 2. PKJ nomor 168 bait 1 dan 2 pada pagi ini yang cerah. Lagu yang merdu
Marilah saudara-saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu, serta dengan segala kerendahan hati kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita menyanyikan PKJ nomor 201 bait 1 dan 2. PKJ 201 bait 1 dan 2. Sering kutanya pada diriku. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa kepada masing-masing orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah. Dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa dan pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kita menyanyikan PKJ nomor 124
baitnya yang pertama. PKJ nomor 124 bait yang pertama, di saat ini kau butuh Tuhan. Di saat ini kau perlu Tuhan, di saat ini kau perlu jangkar, haruslah kau menempatkannya pada batu karang. Dialah Yesus sang batu karang, juru selamat satu-satunya. Haruslah kau menempatkan diri pada batu karang. Dijemput jemaat berdiri. Kita bersama-sama mendengarkan amanat hidup baru. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita menyanyikan PKJ nomor 15 baitnya yang pertama. PKJ nomor 15 bait yang pertama, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan.
Sebelumnya mari kita memohon pertolongan Tuhan. Kita satukan hati dan iman kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, Allah yang adalah Sang Kepala Gereja, kepadamu dalam persekutuan dalam ibadah saat ini, kami persembahkan ungkapan syukur dan terima kasih. Sungguh nyata pertolongan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dan pada saat ini kami meresponi atas kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami melalui ibadah kami saat ini. Dalam ibadah ini ya Bapa, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh memahami maksud Tuhan di dalam firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan saat ini. Berfirmanlah ya Allah, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan melayani kita saat ini terambil dalam kitab Injil Matius pasal 9. Kita akan baca ayat 35 sampai 38 dan Matius pasal 10 ayatnya yang ke-8. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38 dan pasal 10 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan demikian. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, yang akan menjadi tema yang akan kita renungkan saat ini
adalah kelebihanmu adalah kecukupan orang lain. Kelebihanmu adalah kecukupan orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada umumnya jika seseorang diminta untuk mengartikan kata kelimpahan, maka yang pasti ada dalam pikirannya adalah kata kelebihan. Hal itu selain karena ditunjang oleh makna yang tertulis di dalam kamus, juga karena pola hidup dan perkembangan zaman yang seakan-akan menarik manusia untuk menolak kata cukup. Alhasil saudara-saudara, muncullah standar-standar tertentu untuk mengukur standar kelimpahan itu. Mulai dari yang bersifat materi. Sebagai contoh, yang menjadi ukuran biasanya adalah uang, finansial. Dan yang bersifat yang non materi seperti kemampuan untuk berpikir, merasa, berucap, dan sebagainya. Konsekuensi dari tidak tercapainya standar kelimpahan tersebut adalah masuknya seseorang ke dalam golongan tertentu yang menurutnya tidak pantas, yang tidak berarti, yang tidak cukup, yang tidak bisa, dan yang berbeda. Nah, saudara-saudara, jika ditanyakan kepada saudara dan saya, apakah yang menjadi kelimpahanmu saat ini? Dalam hal apa saudara merasa berlimpah? Dalam hal apa saudara merasa berlimpah? Atau lebih mendasar lagi, sudahkah saudara merasa kelimpahan? Penulis Injil Matius memperlihatkan sosok Yesus sebagai Dia yang berlimpah dengan segala kasih, hikmat, dan pengetahuan. Dalam kelimpahan itu, saudara-saudara, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Pada zaman itu tidak banyak orang yang dapat melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh Yesus, sehingga Dia dianggap spesial, istimewa, khusus, dan Dia diagungkan. Padahal saudara-saudara, jika dilihat dari status dan derajatnya, Yesus masih termasuk dalam golongan orang yang sederhana, seorang Yahudi anak tukang kayu. Tetapi Dia dianggap istimewa. Dalam perjalanannya, Yesus tidak menjalankan misi seorang diri, tetapi Yesus mengutus murid-muridnya untuk menjalankan misi sesuai karunia yang telah dilimpahkannya, seperti menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, dan mereka bisa mengusir setan-setan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karunia yang sama juga
dilimpahkan kepada kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus pada zaman sekarang. Berbagai masalah yang sering kali menjadi penghalang bagi kita untuk menjalankan misi Allah adalah karena kita masih diselubungi dengan standar yang kita ciptakan sendiri atau terpengaruh oleh struktur sosial di masyarakat secara umum. Jadi kalau tidak mempunyai uang, maka tidak bisa untuk membantu orang lain. Jika tidak mempunyai gelar yang tinggi, maka ia dilarang untuk berbicara. Jika ia tidak mempunyai anggota tubuh yang lengkap atau cacat, maka tidak diberi kesempatan baginya untuk berkarya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, masing-masing orang dilimpahi kasih karunia yang sama oleh Allah, yang dalam prakteknya diwujudkan dalam bentuk yang berbeda. Maksudnya adalah supaya setiap orang saling melengkapi satu dengan yang lainnya, dan supaya tidak ada seorang pun yang memegahkan diri, sebab segala kemegahan berasal dari Allah. 1 Korintus 3 ayat 21. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, selain itu, masalah lainnya adalah berkembangnya ego seseorang untuk lebih mementingkan diri sendiri, mengejar kelimpahan tanpa mau membagikannya kepada orang lain. Yesus melalui Injil Matius juga mengingatkan kita untuk tidak bersifat egois dengan kelimpahan yang kita miliki. Mengapa saudara? Dari firman Tuhan dalam Matius 10 ayat 8 bacaan kita, dikatakan kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Ada pepatah yang mengatakan, jika seorang guru tidak ingin muridnya lebih pintar dari dirinya, maka dia bukanlah guru yang sejati. Jika seseorang memiliki pengetahuan yang lebih, maka hendaklah dia mengajarkannya kepada orang lain sehingga mereka memperoleh pengetahuan yang cukup. Tetapi kadangkala saudara berbeda. Ada oknum-oknum tertentu yang merasa bahwa saya punya pendidikan yang tinggi, lalu dengan seenaknya, dengan semaunya untuk memperlakukan orang-orang yang tidak punya pendidikan atau pendidikannya rendah. Oknum-oknum tertentu yang punya pendidikan tinggi kadangkala membohongi orang-orang yang tidak punya kemampuan. Orang yang punya pendidikan yang tinggi, kadangkala oknum tersebut mencari keuntungan dengan membuat orang yang tidak punya pendidikan atau di bawah standar pendidikannya menjadi batu loncatannya. Ia dipakai untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jika seseorang mempunyai makanan yang lebih, hendaklah dia membagikannya kepada mereka yang kelaparan, sehingga mereka pun memperoleh asupan yang cukup. Jika seseorang mempunyai hak untuk berkarya, maka berikanlah juga hak yang sama kepada orang lain sehingga mereka mendapatkan ruang untuk berekspresi.
Ketika saudara memberikan apa yang lebih daripadamu, maka percaya saudara, saudara tidak akan berkekurangan, melainkan menjadi cukup seperti yang diajarkan kepada kita. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ibrani 13 ayat 5. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam segala kecukupan kita menjadi berlimpah, sebab kelimpahan itu kita bagikan juga kepada orang lain dan mereka juga menjadi cukup. Kita menjadi cukup bukan hanya karena kita sudah bisa membagikan sesuatu kepada orang lain, tetapi ingat saudara-saudara, bahwa kita menjadi cukup karena kita sudah terlebih dahulu dilimpahi oleh Allah dengan kasih dan karunia-Nya. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan kita ini, jika ada sesama kita yang benar-benar membutuhkan pertolongan dari kita sendiri, membutuhkan pertolongan dari keluarga kita, jangan pernah kita menutup mata seakan-akan kita tidak mengerti atau kita tidak tahu, tidak lihat bagaimana penderitaan orang itu. Kita ingat saudara-saudara, kita telah dilimpahi oleh Tuhan dengan berbagai berkat-Nya. Oleh karena itu saudara-saudara, janganlah kita pergunakan berkat-berkat Tuhan yang telah kita dapatkan dalam hidup ini untuk kepentingan diri kita sendiri. Mari kita berbagi dengan orang lain. Mari kita menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama kita, sehingga berkat Tuhan tidak akan pernah berhenti, akan kita terima di sepanjang kehidupan ini. Lihatlah sesama kita sebagai sesama ciptaan Tuhan. Ketika ia ada dalam derita, hadirlah dalam bentuk pertolongan kita yang mampu kita berikan kepadanya, sehingga ia benar-benar merasakan kemurahan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, dan berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan pun senantiasa akan memberkati kita pada hari ini, besok, dan seterusnya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dijemput jemaat berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, mari kita ucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyanyikan PKJ nomor 183 baitnya yang pertama. PKJ nomor 183 bait pertama, mari sebarkan Injil. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia,
disilakan duduk. Kita akan memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita wujudkan syukur kita melalui persembahan kita dengan mengingat apa yang difirmankan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau keterpaksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan. Kita menyanyi PKJ nomor 150 bait 1 dan 2. PKJ nomor 150 bait 1 dan 2. Ya Tuhan, hanya inilah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan syukur kita. Dan dalam doa syafaat ini kita secara bersama-sama berdoa untuk pergumulan pribadi dan keluarga, persoalan-persoalan kehidupan baik pribadi maupun dalam keluarga ataupun di tengah-tengah persekutuan di jemaat. Pekerjaan jemaat yang sudah dikerjakan seminggu yang dijalani, orang tua kita yang sudah lanjut usia, yang sakit dirawat di rumah sakit, di rumah ataupun di rumah sakit, yang berhari ulang tahun atas ketambahan usia dan usia pernikahan mereka, yang akan berhari ulang tahun di minggu ke depan sesuai tanggal kelahiran mereka. Dan kita doakan pemerintah kita, aparat keamanan, para medis yang terus berupaya untuk memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat di Indonesia ini, dan para medis yang melayani mereka yang sedang dirawat di rumah sakit oleh karena berbagai penyakit, dan secara khusus merawat mereka yang kena virus corona, dan doa syafaat yang lainnya. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita, kita berdoa kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, Allah yang kami imani melalui Sang Juru Selamat kami Yesus Kristus,
kami datang bersama dengan umat-Mu yang ada di gereja POG Jemaat Kanaan ini. Dalam doa kami datang dalam iman dan hati kami untuk setiap pergumulan doa pribadi, keluarga dan jemaat. Sekiranya Allah Bapa berkenan dengan pergumulan yang kami sampaikan dalam doa sebagai umat Tuhan. Perkenan-Mu memungkinkan kami sebagai umat dapat memuji-muji Tuhan lewat kidung-kidung pujian kami, baik dalam bentuk nyanyian secara bersama maupun kelompok yang ada di tempat kami masing-masing, di tengah-tengah keluarga kami. Pujian yang kami persembahkan kepada Tuhan sebagai tanda pujian kami atas kemurahan-Mu, kuasa-Mu yang selalu kami rasakan dalam perjalanan kehidupan kami. Dan saat ini pun firman-Mu sudah kami baca dan diperdengarkan kepada umat-Mu dalam persekutuan ibadah di tempat kami masing-masing. Sekiranya dengan isi firman-Mu kami menyadari apa yang salah dan yang terhilang dari diri kami, sehingga kami dapat menemukan yang terhilang, baik dari pribadi maupun persekutuan di sekitar hidup berjemaat di gereja POG Jemaat Kanaan ini. Anugerahkan berkat-Mu bagi kehidupan kami lewat apa yang menjadi usaha dan kerja kami, sehingga kami dapat menikmati hasil jerih lelah dari pekerjaan dan usaha kami. Dan ketika berkat sukacita itu boleh kami rasakan, kami dapat menjadi alat Tuhan untuk memberkati sesama kami di sekitar kami, termasuk juga memberkati persekutuan di gereja POG Jemaat Kanaan dalam konteks kelanjutan pembangunan gereja ataupun pengadaan fasilitas di dalam gereja yang telah diprogramkan melalui tanggung jawab kami masing-masing untuk memberi iuran tanggung jawab untuk pembangunan gereja ini. Berkatilah proses kelanjutan pembangunan gereja ini ya Bapa, sehingga pada akhirnya semuanya dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tuhan memberkati panitia pembangunan dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Ya Bapa di sorga, bersama dengan umat-Mu kami bersyukur atas penyertaan-Mu manakala kami berada di bidang tugas kami masing-masing dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kami yang memungkinkan kami untuk berjuang dan berkarya. Dan kami berterima kasih sebab Bapa tidak pernah meninggalkan kami di sepanjang perjalanan kehidupan selama seminggu yang kami jalani. Bapa mengenal kami lebih dalam daripada kami sendiri mengenal diri kami. Olehnya ya Bapa, segala pergumulan kami dalam usaha dan kerja serta kesehatan kami bawa di hadapan Bapa dalam doa ini. Ketika kami datang kepadamu membawa seluruh hidup ini dan persoalan-persoalan kami, Bapa, jangan tinggalkan kami. Berkenanlah Bapa menjawab kami. Kami berdoa ya Bapa, bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, jumpailah mereka ya Bapa dalam keberadaan mereka masing-masing. Anugerahkan sukacita, penghiburan dan kedamaian kepada mereka, supaya di hari tua mereka boleh merasakan kasih Bapa. Ya Bapa di sorga, terima kasih
karena Engkau selalu setia mendampingi mereka melewati tahun demi tahun kehidupan mereka. Dalam kehidupan mereka di usia senja, ada tawa bahagia, ada tangis kesedihan. Semuanya itu boleh mereka lalui bersama dengan Bapa. Kami sungguh percaya bahwa tanpa kehadiran Bapa, mereka tak akan mampu berjuang dan melalui semua rintangan dan pencobaan di dalam kehidupan mereka. Kini meski kekuatan mereka sudah berkurang, namun mereka tetap setia mengiring dan melayani-Mu Tuhan. Meski pelayanan yang mereka lakukan mungkin tidak sebaik ketika mereka masih kuat, tetapi kami percaya ya Bapa, bahwa Engkau tetap berkenan memakai mereka di usia senja mereka ini. Demikian kami juga berdoa bagi tiap-tiap orang yang mungkin ada dalam beban-beban penderitaan karena sakit, mereka yang dirawat di rumah dan yang dirawat di rumah sakit. Berkenan Tuhan hadir dengan kuasa-Mu melepaskan mereka dari penderitaan ini. Ya Bapa di sorga, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati para medis yang memberi pelayanan kepada mereka yang sakit, ataupun kekasih-kekasih kami yang mendampingi kekasih-kekasih kami yang sakit yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Bapa, Tuhan akan memakai mereka dengan luar biasa. Tuhan akan memberkati mereka semua, sehingga pada akhirnya kekasih-kekasih kami akan mendapatkan pemulihan. Tuhan pun akan mengaruniakan kekuatan, kesehatan, serta keselamatan kepada para medis dan kekasih-kekasih kami yang mendampingi mereka yang sedang sakit pada saat ini, sehingga apa yang menjadi kebutuhan bagi mereka yang sakit dapat dilaksanakan dengan baik, dapat dan mendapat pendampingan dari mereka yang sehat. Kami percaya Bapa, bahwa pertolongan Tuhan senantiasa akan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Mereka yang ada di dalam kebimbangan dan keputusasaan, kiranya Tuhan menunjukkan arah yang akan mereka ikuti, sehingga mereka tetap semangat untuk menghadapi dan menjalani kehidupan ini. Kami imani bahwa di dalam Yesus Kristus pasti ada jalan keluar. Pada Tuhan ada kelegaan dan sukacita. Demikian ya Bapa, doa kami bagi mereka yang mengalami sukacita ketambahan usia kelahiran mereka maupun usia pernikahan mereka. Iya Bapa, anugerahkan penyertaan yang sempurna di setiap langkah mereka dalam pergumulan kehidupan mereka. Setiap orang yang karena perkenaan Tuhan mengalami pertambahan usia kehidupan yang baru, sertailah mereka dalam menapaki hari hidup dalam usia pemberian Bapa yang mengasihi mereka. Ya Bapa, kami berdoa untuk anak-anak kami yang dari kecil sampai pemuda dan pemudi. Kami memohon kiranya iman mereka diperteguh dan masa depan yang terindah Tuhan anugerahkan, sehingga akan menjadi sukacita bagi mereka dan menjadi kebanggaan bagi kami semua. Kami berdoa untuk pelayan Tuhan yang ada di gereja POG Jemaat Kanaan. Kami mengakui ya Bapa, kami ini hanyalah alat Tuhan yang paling kecil yang Tuhan pakai di ladang pelayanan-Mu. Iya Bapa, lihatlah kerinduan hati kami untuk memuliakan pekerjaan Tuhan. Pakailah kami seturut kehendak Bapa, supaya dengannya kami mampu dan sanggup mengatasi masalah yang sulit sekalipun
di dalam pengabdian kami sebagai pelayan di ladang Tuhan. Kami berdoa bagi rencana dan pekerjaan jemaat-Mu yang sudah direncanakan untuk dikerjakan dalam seminggu ke depan. Berikan kekuatan, kesehatan dan keselamatan kepada umat-Mu. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi pemerintah kami, aparat keamanan yang terus berupaya memikirkan dan memberi pelayanan yang terbaik bagi kami masyarakat Indonesia ini. Teristimewa ya Bapa di dalam menghadapi pergumulan kami, pergumulan bersama atas COVID-19 ini. Ya Bapa, berikan hikmat kepada mereka sekalian di dalam mengemban tugas ini, dalam memikirkan mencari jalan keluar, sehingga semuanya dapat teratasi dengan baik. Dan demikian ya Bapa, bagi kami masyarakat, hendaknya kami bersama-sama menghargai apa yang sedang diupayakan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Dan kami percaya Bapa, dalam waktu Tuhan sendiri, pergumulan kami atas pandemi COVID-19 pada akhirnya akan teratasi dan akan membawa kami boleh ada dalam kelegaan, boleh beraktivitas kembali, mencari kebutuhan jasmani kami, dan juga pada minggu-minggu ke depan atau pada bulan-bulan ke depan kami boleh bersama-sama ada dalam persekutuan, dalam kerinduan di rumah Tuhan, di gedung gereja di tempat ini. Ya Bapa di sorga, pada kesempatan ini kami telah memberi persembahan syukur. Terimalah dan sempurnakanlah sehingga akan menjadi berkat untuk kelanjutan pelayanan gereja-Mu. Ya Bapa di sorga, bagi mereka yang menantikan untuk sukacita atas ketambahan usia sesuai tanggal kelahiran mereka di minggu ke depan, kami memohon kiranya harapan untuk sukacita melalui ketambahan usia, berkenanlah Tuhan memberkatinya, sehingga di dalam keberkatan dari Tuhan mereka boleh menikmati sukacita dan pada akhirnya mereka kembali bersyukur dan berterima kasih. Demikian ya Bapa, kami bersyukur bagi anak-anak kami yang berjuang dalam pendidikan. Mereka telah menyelesaikan pendidikan di taman kanak-kanak dan sekolah dasar, SMP, SMA, dan di perguruan tinggi. Kami memohon kepada-Mu ya Bapa, Tuhan terus bersama dengan mereka di dalam perjuangan mereka dalam pendidikan maupun dalam harapan untuk masa depan yang terindah. Di dalam pertolongan Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan pasti akan memberkati mereka sekalian. Pada hari ini ya Bapa, kami datang menyerahkan tubuh jiwa kami hanyalah di dalam kuasa Allah sendiri. Inilah doa permohonan kami, ungkapan syukur kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Sebab bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Matius 7 ayat 21. Dijemput jemaat berdiri.
Kita menyanyikan PKJ nomor 257 baitnya yang pertama. PKJ nomor 257 baitnya yang pertama, janganlah gentar hai kawanan kecil. Janganlah gentar, hai kawanan kecil, Rajamu menang atas maut beri segala kuasa diberi padanya, di surga diberi demi umatnya. Percayalah, tiada yang mustahil. Percayalah, percayalah, tiada yang mustahil. Percayalah. Kembalilah dengan damai sejahtera. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar pada saat ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Kita menyanyikan PKJ nomor 185 bait 1 dan 2. PKJ nomor 185 bait 1 dan 2, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Jemaat disilakan duduk kembali. Demikian ibadah minggu kita pada saat ini, dan kita percaya bahwa ibadah yang telah kita laksanakan bersama-sama benar-benar akan memberikan sukacita dan motivasi bagi kita
untuk menjalani kehidupan di hari-hari ke depan. Tuhan pasti akan menolong dan memberkati kita semua, dan Shalom.